Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Wisnu Sandi Ramadan dengan NIM 10518061. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi produk manset pangan pada konveksi bintang Scrum dengan menggunakan sistem supply chain management. Di sini saya sebagai Master Scrum. Untuk kelas saya di kelas CRM 3. Di sini saya membawakan presentasi ini dengan syarat untuk memenuhi mata kuliah CRM 3, terutama di mata kuliah UAS CRM. Untuk saat ini kita langsung masuk saja ke PPT. Boleh di-share screen. Ya. Di sini saya dengan teman-teman di kelompok 7, saya Wisnu Sandi Ramadan dengan NIM 10518061. Di sini tugas saya sebagai Master Scrum. Boleh dilanjut. Saya perkenalkan nama saya Persegi Pari dengan NIM 10518045. Tugas saya di sini yaitu sebagai product owner. Silahkan dilanjut. Saya Faisal Permana dengan NIM 10518076 bertugas sebagai tim Scrum. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Diki Reza Edina Permana, NIM 10518082. Di sini saya bertugas sebagai tim Scrum. Mangga dilanjut. Perkenalkan, nama saya Dara Pasha dengan NIM 10518129, bertugas dengan tim Scrum. Next. Pertama-tama dengan judul perancangan sistem informasi produk manset tangan pada konveksi bintang Scrum menggunakan sistem supply chain management. Yang saya lakukan yaitu sebagai product owner mengubah sistem ini yang sebelumnya menjadi sistem yang lebih kompleks, di mana sistem ini dapat membantu meningkatkan sistem kerja, dan sistem ini dapat diubah dengan beberapa objek dalam pengaplikasian yang modern. Tentunya dengan pengambilan sistem yang modern ini tidaklah mudah untuk menghadirkan sistem dengan yang lebih maju. Mangga, next. Pertama-tama pihak admin atau pemilik akan memasuki halaman login, di mana halaman ini berfungsi sebagai identifikasi yang berisi username dan password, di mana pihak admin dan pemilik harus memasukkan username dan password untuk mengakses sistem konveksi ini. Dan login juga berfungsi sebagai keamanan, di mana hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengakses sistem tersebut. Oke, next. Setelah melakukan login, maka pihak admin atau pemilik akan masuk ke halaman menu, di mana halaman menu ini terdapat data barang, data pelanggan, data supplier, data pembelian, dan data penjualan. Oke, selanjutnya. Ya, di sini kita masuk ke tambah data barang. Di form ini untuk penginputan tambah data barang, tempat menyimpan informasi data item barang yang akan dijual kepada pelanggan. Di tambah data barang berisikan kode barang, nama barang, harga jual. Di mana kalau kita menginputkan kode barang, nama barang, harga jual disimpan, lalu
tersimpan ke list data barang. Di sini juga bisa diedit bila ingin mengubah nama barang atau harga jualnya, dan bisa batal. Jika list data barangnya dihapus, maka akan terhapus. Sedangkan close, dan di sini ada pencarian, misalnya data barangnya namanya yang ingin diinputkan apa. Di sini data supplier, di mana list data supplier digunakan untuk menampilkan data supplier yang bekerja sama dengan konveksi. Form ini juga dapat digunakan untuk memanggil form tambah data supplier, edit data supplier, dan hapus data supplier. Di mana list data supplier tambah data supplier dan edit data supplier, dan untuk menghapus data supplier, sedangkan cari supplier. Next. Nah, di sini ada barang. Nah, di form ini kita dapat mengumpulkan data barang yang dibeli dari supplier dan dijual kepada konsumen. Dan data transaksi antara pembeli dan penjual. Di samping mencatat supplier, alamat, barang, jumlah, waktu, dan pembeli. Sehingga penjual dapat memasukkan detail barang yang mereka inginkan. Next. Selanjutnya, form penjualan. Yaitu akan dibuat satu transaksi yang diperbolehkan melakukan penjualan lebih dari satu barang dan untuk menginputkan jenis maset tangan yang dijual. Isi nota penjualan itu tanggal dan konsumen bagian bawah akan terdapat kotak yang berisi barang beserta transaksi lainnya. Next. Ya, dan di sini masuk untuk laporan penjualan output. Setelah data-data supplier masuk, di sinilah muncul yaitu laporan penjualan. Di dalam tabel ini ada beberapa bagian yang dapat bisa dimasukkan oleh beberapa data. Yang pertama yaitu logo dan data perusahaan. Dan di bawah ini adalah nomor pembelian, nomor supplier, dan subtotal. Jadi, di mana laporan penjualan itu berisi tentang transaksi penjualan dan terdiri dari laporan penjualan. Dan laporan ini juga bisa disebut juga yaitu laporan penjualan bulanan, di mana laporan ini juga dapat dikatakan yaitu bisa dikatakan dengan jualan periode. Lanjut, nomor 10. Di sini ada form permintaan barang ke supplier, di mana form ini ada beberapa item tabel yang berisi nomor pembeli, supplier, nama bahan, harga, jumlah, subtotal. Di mana pemilik perusahaan konveksi ini meminta barang ke supplier dengan sesuai barang yang sudah habis atau stok barang yang sudah menipis. Oleh karena itu, di form ini pemilik perusahaan bisa saja meminta barang ke supplier dengan barang sedikit maupun dengan barang banyak. Untuk presentasi dari kelompok 7 cukup sekian. Saya Wisnu Sandi Ramadan sebagai Master Kram izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk itu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.